Coba sedikit kamu menepi ke tempat yang agak sepi, menjauhi pikiran-pikiranmu dari tekanan di media sosial dan nonton video ini, nonton berita ini. Hidup dalam keterbatasan ekonomi, seorang siswi sekolah dasar di Polewali Mandar selalu membawa pulang menu MBG yang dibagikan di sekolah untuk dimakan bersama ibu dan adiknya di rumah. Nur Azizah, siswi kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 021 Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, sehari-hari rela menahan lapar di sekolah meski mendapat menu makan bergizi gratis. Ia memilih membawa pulang makanan itu untuk dimakan bersama ibu dan seorang adiknya di rumah. Nur Azizah hidup sederhana bersama ibu dan adiknya. Mereka menumpang di sebuah rumah milik warga yang sudah lama kosong. Jika dalam dirimu masih ada sisi kemanusiaan, pasti kamu akan berpikir dua kali sebelum sama-sama ikut terprovokasi untuk menghentikan program MBG yang saat ini sedang berjalan. Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak, saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat itu. Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang. Ya. Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang memotong jalur logistik para oligarki dan mengalihkannya langsung ke piring nasi anak-anak di desa. Itulah alasan mengapa media sosial Anda hari ini itu dipenuhi dengan caci maki terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Seakan-akan bahwa semua masalah yang terjadi saat ini itu karena MBG. Selama puluhan tahun, ekonomi Indonesia itu berjalan dengan pola yang sangat nyaman bagi segelintir orang ya teman-teman. Bayangkan anggaran negara adalah sebuah tangki air yang sangat besar. Untuk mengalirkan air itu ke rakyat, pemerintah memasang pipa-pipa besar. Tapi masalahnya pipa-pipa itu dikelola oleh pengusaha hitam dan oligarki. Sebelum sampai ke bawah, air itu bocor di tengah jalan, ada yang disedot melalui proyek-proyek titipan, ada markup anggaran, hingga komisi impor pangan yang ugal-ugalan. Ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki nasibnya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen. Ya, 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit. Dan jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana? Saya tanya, jadi gimana caranya, Pak? Harus ada koperasi, Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Ini adalah, apa ya, ini adalah penindasan manusia ke manusia. Prabowo datang dan melakukan hal yang tidak terduga, yang selama ini tidak berani dilakukan oleh Presiden Indonesia. Ia memotong pipa-pipa besar itu. Melalui MBG dan Koperasi Merah Putih, ia membangun pipa kecil yang jumlahnya jutaan langsung menuju dapur-dapur di pelosok desa di seluruh Indonesia. Jadi Mbak Nana, kekuatan ekonomi kita besar, hanya tinggal diorganisir. Ya, jadi jangan ke arah, oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara. 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute.
dari Amerika Serikat datang ngecek kita punya SPPG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan, this is the best investment Mr. President you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run $35, in the short run $7. Dan ini dari Rockefeller Institute, ya. Ini juga World Food Program dari PBB. FP. Jadi this is strategic. Ini untuk human capital kita. Ya, jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise. Kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang. Ya. Jadi saya kira we are a strong country, ya. Saya tidak mau nina bobo, saya tidak mau kasih bagus-bagus. Kita siap untuk yang paling. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati, tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya. Uang yang tadinya mengalir triliunan rupiah ke 1 atau 2 orang korporasi besar saja untuk impor daging atau gandum kini dipecah dan disebar ke ribuan peternak ayam dan petani sayur lokal hingga ke nelayan. Bagi para oligarki, ini adalah kiamat ekonomi, teman-teman. Inilah alasan mereka kemudian bersatu, mendanai narasi negatif dan menggunakan kaki tangan mereka di media sosial untuk membuat MBG ini terlihat seperti kegagalan nasional sebelum dimulai. Dan seperti yang kita lihat hari-hari ini, semua masalah di Republik ini ditumpahkan ke MBG. Selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 1,5 juta. 8 kerja, ya. 1,5 juta, ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier. Antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur. Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Itu hanya dari MBG. Nah, saya mau cerita lagi. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih nantinya kalau jalan semua itu ada sekitar 80.000 koperasi. 80.000 koperasi itu kalau tidak salah sekitar 18 kali 80.000 berapa? 18 kali 80.000. 1 juta. 40.000. Satu juta. Berapa? 1,4 juta. 1,4 juta. It's another tambahan. Satu hal yang pasti, teman-teman, keras kepalanya Pak Prabowo untuk mempertahankan MBG hingga Koperasi Merah Putih dan desa nelayan itu bukan tanpa pengorbanan. Selama ini APBN kita itu habis untuk hal-hal yang sifatnya pencitraan birokrasi. Ada biaya perjalanan dinas atau SPPD, pejabat yang hobi terbang ke sana kemari tanpa urgensi, kini justru dikandangkan oleh Pak Prabowo. Yang kedua ada misalnya rapat di hotel-hotel mewah. Prabowo memangkas biaya sewa gedung dan hotel kementerian, termasuk ke daerah-daerah, dan memaksa birokrasi bekerja di kantor mereka sendiri. Lalu ada juga pemotongan transfer ke daerah. Dana-dana yang sering mengendap di bank daerah atau habis untuk proyek infrastruktur yang tidak penting kini ditarik ke pusat untuk MBG. Dampaknya apa?
kelompok menengah ke atas ASN yang terbiasa dengan tunjangan tambahan dari perjalanan dinas hingga kontraktor proyek-proyek yang biasanya main mata dengan pejabat daerah merasa sangat dirugikan di sini. Desa Nelayan Merah Putih itu rencana kita akan bangun 1.100 tahun 2026 ini. Sekarang operasional mungkin sudah 90. Target kita 1.100. Satu desa Merah Putih itu akan mengelola 600 sampai 2.000 kepala keluarga. Ya kan? Ini bukan menciptakan lapangan kerja baru, tapi meningkatkan taraf hidupnya. Yang tadinya dia tidak punya es, kita bikin pabrik es. Yang tadinya dia susah dapat solar, kita di desa ini kita buka SPBU khusus nelayan. Yang tadinya kapal dia hanya bisa melaut 24 jam, kita bisa bikin dia mungkin naik tiga kali lah. Kita bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan-nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%. Inilah yang menjelaskan mengapa kritik terhadap MBG justru datang dari kalangan menengah ke atas dan perkotaan. Mereka merasakan langsung hilangnya kemewahan anggaran itu. Sementara rakyat kecil di desa, orang-orang miskin malah merasa bersyukur dengan kehadiran MBG ini. Begitu pula dengan para petani, peternak, dan nelayan. Prabowo sadar ia akan menjadi musuh bagi birokrasinya sendiri. Namun ia memilih itu demi menyelamatkan fondasi negara kita. Dan akhirnya kan kita bisa rata-rata, ambil rata-rata. Ya, Cina juga tidak growth 13% langsung selama 20 tahun. Ya, maybe kalau kita average nanti di 10 tahun, I think very easy we can get 8%. I'm very confident. Saya sangat confident. Teman-teman, jika ekosistem MBG dan Koperasi Merah Putih ini berjalan, maka struktur ekonomi Indonesia itu akan berubah selamanya. Selama ini petani kita miskin karena terjerat tengkulak yang memiliki modal besar. Saat negara menyuntikkan dana langsung ke koperasi desa untuk memasok kebutuhan MBG, maka modal itu pasti akan berputar di desa. Uang tidak lagi lari ke Jakarta atau ke luar negeri seperti ke Singapura, tapi berputar di warung-warung dan pasar-pasar yang ada di desa. Inilah serangan yang sebenarnya, teman-teman. Kelompok pengusaha hitam, oligarki, ada juga koruptor itu kemudian mencoba untuk memasukkan orang-orang mereka ke manajemen MBG dan Koperasi Merah Putih untuk melakukan sabotase. Inilah yang akan sangat berbahaya, teman-teman. Seperti mengirimkan bahan makanan yang berkualitas rendah atau sengaja menghambat distribusi agar rakyat marah kepada presidennya. Mereka ingin program ini gagal agar anggaran negara kembali dikelola melalui pipa-pipa besar yang bisa mereka curi lagi. Pak Prabowo saat ini sedang berdiri sendirian ya teman-teman di tengah badai ini. Di satu sisi ia mengejar koruptor, mafia migas, mafia tambang, mafia sawit hingga ke ujung dunia dan merampas lahan mereka melalui Satgas PKH. Di satu sisi ia juga sedang mencoba memberi makan generasi masa depan agar Indonesia tidak menjadi bangsa stunting yang bodoh. Kasus penyiraman air keras seperti yang dialami oleh seorang aktivis kontras yang diduga melibatkan oknum BAIS TNI hanyalah satu dari sekian banyak umpan untuk menciptakan opini bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin yang gagal menjaga demokrasi. Tujuannya agar fokus publik beralih dari keberhasilan pembersihan oligarki ke isu pelanggaran HAM buatan. Dan seperti yang kita tahu bahwa rekam jejak Pak Prabowo terutama pada tahun 98 itu memang sudah citranya buruk di dunia internasional ya teman-teman. Karena Prabowo itu dituduhkan sebagai orang yang menjadi dalang dari pembentukan tim Mawar yang kemudian menjadi dalang dari penculikan aktivis pada tahun 1998. Nah ketika isu ini dipompa kembali maka ingatan atau memori orang itu akan kembali ke tahun 1998. Para musuh ini sangat tahu ya teman-teman bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Pak Prabowo melalui debat data. Maka mereka menggunakan strategi chaos
construction atau membangun kekacauan. Mereka memelihara letupan-letupan kecil, membuat letupan-letupan kecil agar rakyat yang sedang susah karena efisiensi anggaran ini menjadi mudah tersulut dan terprovokasi amarahnya. Karena itu tetap waspada, siapkan akal sehat karena ketika singa sedang membersihkan rumahnya dari tikus-tikus besar, suara decitan mereka pasti akan sangat berisik dan memekakan telinga. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya.